Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadirin ikhwati iman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga afiah, sehat wal afiah. Tentu bagi kita orang yang beriman, setiap pagi didorong, disunnahkan oleh Rasulullah untuk memohon afiah, karena afiah itu lebih tinggi derajatnya dari sehat. Arti dari afiah itu adalah selamat. Tadi yang dibacakan Allahumma afihi. Kalau diartikan afihi itu, ya Allah berikanlah afiat. Dan inilah yang selalu diminta oleh Rasulullah pada saat zikir pagi dan sore. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Jadi afiyah itu artinya keselamatan. Jadi fisik kita bukan hanya sehat tapi selamat. Selamat di sini di dunia wal akhirah, baik di dunia atau di akhirat. Kemudian juga Rasulullah memohon Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fidin. Jadi afiyah itu ada afiyah din, afiyah dalam urusan agama. Jadi kita harus afiyah dalam beragama. Afiyah dalam beragama jauh dari kemusyrikan, jauh dari kekufuran, jauh dari kemunafikan, jauh dari munkar. Nah, itu afiyah dalam beragama. Termasuk jauh dari bid'ah, ya. Itu afiyah dalam beragama. Yang kedua, afiyah dunia. Kita juga memohon kepada Allah keselamatan di dunia. Termasuk yang ketiga, afiyah fil ahli, keluarga. Yang keempat, fil mali, afiyah dalam urusan harta. Jadi berapa tuh? 4 ditambah 2. Dunia akhirat dari sisi tempatnya. Kemudian agama, dunia, keluarga dan harta. Nah, selanjutnya tadi yang disampaikan oleh Bu Ina terkait dengan amalan terbaik, ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, ahabul a'mali ilallah. Jadi amal yang paling Allah cintai itu amalan yang adwamuha. Jadi amalan yang didawamkan. Nah ini, jadi ketika kita ingin meraih amalan yang terbaik, amalan yang dicintai, yang paling dicintai Allah adalah amal yang didawamkan. Kesananya wa in qalla, sekalipun sedikit. Jadi amal baik itu bukan banyak sekali, tapi yang bagus itu adalah yang dawam,
continue ya, terus menerus. Misalnya Bapak Ibu sudah bertekad setiap Kamis jam 10 menghadiri di majelis ini, dawam saja. Bukan hanya untuk misalnya mengisi kekosongan ya. Bukan hanya sebatas untuk mencari ilmu, tapi di balik itu Allah mencintai. Dari sisi niat kita ingin dawamnya, Allah cinta. Wa in qalla, sekalipun mungkin dari sekian banyak pelajaran tiap Kamis, kalau di persentase jadi berapa persen Bu yang ditangkap kira-kira? Ada yang bisa menangkap 100%? Jadi ilmu yang Ustadz sampaikan itu 100% ingat, ada gak? Ya. Mungkin 90 ada. Ya. Nah, jadi niat utamanya bukan hanya menambah ilmu, bukan hanya mengisi kekosongan, tapi harus diperbanyak niat yang tadi mendawamkan. Jadi merutinkan, sekalipun yang mungkin dipahami sedikit, tapi Allah menghargai dari sisi niat dawamnya. Adapun ibu-ibu, bapak-bapak paham, tambah bonus berarti. Itu dalam bahasa Quran itu disebut fadlun. Jadi fadlun itu keistimewaan yang Allah karuniakan kepada sebagian. Tapi yang utamanya Bapak Ibu sudah punya nilai kebaikan dari dawam, yaitu merutinkan. Nah, itu sebagai mukaddimah ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di majelis ini dengan program dari Bu Ina ini bisa dawam ya. Mudah-mudahan kita yakin majelis ini, rumah ini nanti akan berbicara pada hari kiamat. Yauma idzin tuhaddisu akhbaroha. Nah itu. Pada hari kiamat bumi akan bercerita tentang kabar-kabar amalnya manusia. Jadi kursi yang ibu duduki, ya, lantai yang ditincak, gitu ya, tembok-tembok yang ada di sekitar, ini jadi saksi. Tuhaddisu, yang akan menceritakan amal yang kita lakukan. Nah itu sebagai muqaddimah untuk kajian hari ini. Bukan usul fikih ya, istirahat dulu usul fikih. Yaitu halaman 92, pandangan ulama tentang ta'awun. Jadi judul besarnya tentang ta'awun. Kita ulas sekilas bahwa ta'awun itu adalah saling menolong. Salah satu akhlak Islam yang patut untuk kita upayakan, untuk kita jaga, adalah akhlak saling menolong. Dalilnya sudah kita pelajari ya. Quran surat Al-Maidah ayat 2, diantaranya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kalian saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan kalian saling menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi ta'awun itu ada dua bentuk. Ada ta'awun yang diperintah dalam kebaikan dan ketakwaan. Ada ta'awun yang dilarang dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kemudian hadis diantaranya yang sudah kita bahas, Nabi menggambarkan seorang mukmin dengan mukmin lain itu bagaikan kalbunyani, bagaikan bangunan.
sifat bangunan itu apa? Yashuddu ba'duhu ba'don, saling menguatkan. Dalam hadis lain, kal jasadil wahid, ya, seperti satu tubuh. Jadi gambaran mukmin dengan mukmin itu seperti satu tubuh. Kalau ada bagian yang sakit, ya diurus. Ada bagian gatal, ya digaruk. Tidak dibiarkan. Kemudian dalam ayat Quran, ya, soffan ka'annahum bunyanun marsus, seperti bangunan yang kokoh. Nah, itulah seharusnya sesama mukmin seperti itu. Dan sifat mukmin itu seperti itu. Tidak beriman kalau seseorang hanya memikirkan kesolehan dirinya. Ada hadisnya kan? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman, kata Nabi, sehingga dia mencintai apa yang dicintai oleh untuk dirinya, dia juga ingin ada pada saudaranya. Paham nggak hadis itu? Jadi mana hadis itu? Kalau kita hidup enak, ingin juga orang lain tuh hidup enak. Kalau kita punya rizki, punya sesuatu yang membahagiakan, bagaimana orang lain pun sama merasakan itu. Jadi bukan apa? Bukan SMS, ya. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain. Nah, jadi itu bukan mukmin itu. Terlebih lagi haram kan. Nah, jadi sifat mukmin itu seperti itu. Kita punya kebaikan, kita punya rizki dari Allah. Bagaimana ini bisa dirasakan orang lain? Makanya banyak sekali ayat Quran, hadis Nabi yang mendorong ke arah sana. Misalnya di bab sebelumnya kita pernah baca hadis, makanan 2 orang cukup untuk 4. Makanan 4 orang cukup untuk 8. Itu menggambarkan apa? Kebersamaan. Menggambarkan orang lain pun harus bisa merasakan kenikmatan yang kita rasakan. Sampai dalam urusan apa? Berumah tangga, dalam urusan bertetangga, bermasyarakat sama. Berarti nggak boleh egois, ya, seperti itu. Itu ajaran Islam. Itu dalam bahasa Arabnya ananiyah. Jadi ananiyah itu merasa paling anak itu saya. Jadi ketika orang pintar, tidak boleh dia pintar untuk dirinya sendiri. Bagaimana caranya orang lain pun tahu apa yang saya tahu. Nah, itu dalam urusan ilmu. Dalam urusan harta, bagaimana orang lain pun sama merasakan. Itu betapa hebatnya Islam menjaga hak-hak orang lain. Menjaga perasaan, menjaga kebersamaan dan sebagainya. Nah, selanjutnya hadis yang cukup panjang sudah kita bahas, ya. Intinya rumus kehidupan ini, rumus kehidupan yang harus jadi pegangan. Selama kita menolong hamba Allah, pasti kita ditolong Allah. Itu jaminan. Sekali lagi, ya. Selama kita menolong hamba Allah, pasti kita ditolong. Itu akidah. Akidah itu harus kita jaga, lalu kita coba praktekkan. Siapa yang butuh pertolongan, kita tolong. Tapi jangan sampai, nah ini ada kehati-hatian juga. Dalam urusan menolong itu, kita hindari sifat mukafaah.
mukafaah. Kalau tidak salah kita pernah membahas tiga cara berbuat baik ya. 3 cara orang berbuat baik, yang paling tinggi itu silaturahmi. Jadi menolong itu kan bentuk dari silaturahmi. Yang haram itu muqotoah. Jadi ada silaturahmi, berbuat baik tanpa pamrih dari manusia, tapi pamrih dari Allah. Nah itu silaturahmi. Jadi silaturahmi mah niatnya dia menolong orang, sementara harapannya dia dari Allah. Nah ini silaturahmi. Yang kedua, mukafaah itu. Muka. Nah, jadi ada mukafaah. Pakai kaf. Yang pertama silaturahmi, yang kedua mukafaah, yang ketiga muqotoah. Ini pembagian amalan dari sisi berbuat baik. Mukafaah. Ada itu? Coret-coret. Nah. Jadi silaturahmi, yang kedua mukafaah, yang ketiga muqotoah. Nah, kita berupaya dalam menolong orang ini, dalam berbuat kebaikan itu silaturahmi. Ya, ya, semoga. Yang mana yang Pembagian amal baik mungkin ya, bisa lah judulnya seperti itu. Ini saya baca dalam satu kitab ya. Judulnya kalau tidak salah kitab tentang silaturahmi khusus. Ternyata dari segi orang bersilaturahmi itu ada 3. Oh, permanen ya. permanen unik. Nah. Umur 72 kayak gini lebih maklum dah. Ya. Enggak perlu beli alkohol 70% juga ada. Oh ya udah, ini enggak ini. Silaturahmi. Nah, yang kedua mukafaah. Yang ketiga muqotoah. Ini mau pembagian apa tadi? Ya, perbuatan baik ke orang ya. Berbuat baik kepada manusia. Berbuat baiknya ini melibatkan orang lain. Yang tertinggi namanya apa? Silaturahmi. Kalau silaturahmi itu dia cukup hanya berharap balasan dari Allah. Yang utamanya dia berharap balasan dari Allah. Tapi tidak menolak kalau orang lain membalas. Paham nggak? Nah, misalnya ibu-ibu mengantar sayur ke tetangga, ya niat karena Allah saja, ingin Allah yang membalas. Ternyata ibu dibalas dengan daging ayam misalnya, ayam panggang. Nah itu jangan ditolak, terima saja. Tapi yang utamanya bukan untuk dibalas ayam panggang. Itu namanya apa? Silaturahmi. Jadi full silaturahmi itu ingin menolong, berbuat baik ke orang lain supaya Allah membalas ke kita. Karena rumusnya tadi, Allah menolong hamba itu, hamba menolong hamba pasti akan ditolong. Nah itu silaturahmi itu begitu. Yang kedua mukafaah. Mukafaah itu sejak niat awalnya dia ingin dibalas oleh manusia. Balasan dari manusia.
Jadi niat utamanya ini. Kalau silaturahmi niat utamanya dari Allah. Ahkeun we teu dibalas geda. Allah mah pasti ngabalas. Tah eta teh silaturahmi. Tapi ieu mah geus dina hatena teh. Mun urang masihan ieu itu bakal masihan naon nya. Nah, dipikir heula eta. Ah, itu mukafaah namanya. Nanti ada hadisnya. Laisal wasil bil mukafi, kata Nabi. Silaturahmi itu bukan mukafaah, berbeda kata. Silaturahmi itu full niat utamanya karena Allah. Tapi ketika dibalas ya diterima. Tidak menggugurkan gitu. Paham ya? Ongkoh karena Allah tapi diterima, ya tidak menggugurkan. Karena niat utamanya karena Allah. Terbayang, oh Allah akan memberikan pertolongan, Allah memberikan pahala, Allah memberikan balasan. Semangat saja memberi, berbagi ke orang. Itu silaturahmi. Tapi kalau niat utamanya sudah terbayang, kira-kira dibalas apa? Jangan jauh-jauh lah. Kita dengan sesama keluarga saja dulu. Kita baik ke anak nih. Kira-kira udah besar anak saya, bisa nggak ngurus saya? Nah, itu mukafaah itu. Ya. Nggak boleh. Sudah yang utama kita mengurus anak, Allah yang menugaskan. Allah yang memberikan balasan. Ingat ketika mengurus anak tuh, oh anak soleh pasti akan mendoakan. Oh Allah akan memberikan balasan. Nah itu silaturahmi. Tapi kalau dari sejak awalnya, mudah-mudahan anak saya nanti sudah besar bisa membalas jasa. Nah itu mukafaah. Yang paling buruk, dan ini haram. Haram masuk surga, kata Nabi. Muqata'ah, dalilnya ini. La yadkhulul jannah qati'un. Nah, dalilnya itu. La yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutus. Nah, di penjelasan selanjutnya maksudnya memutuskan silaturahmi. Nah, kalau muqata'ah itu sudah tidak ada lagi kebaikan yang diberi ke orang lain. Tidak mau berbagi ilmu, tidak mau berbagi harta, tidak mau berbagi kenikmatan. Tadi teh cirinya. Kalau orang lain susah, dia senang. Ya. Kalau orang lain senang, dia itu muqata'ah. Pasti tidak akan masuk surga. Jadi dari qata'ah artinya memutuskan kebaikan kepada orang. Nah, maka dari tiga ini, ketika niat kita adalah menolong orang, membantu orang, meringankan beban orang, niat utamanya adalah silaturahmi. Jaminan Allah tidak ragu lagi silaturahmi itu. Akan diluaskan rezekinya, akan dipanjangkan umurnya. Di hadis lain itu, tadkhulul jannah bisalam. Masuk surga nage selamat. Pasti selamat. Itu jaminan orang yang melakukan silaturahmi. Hindari mukafaah. Mungkin secara manusiawi ya. Kalau kita memberi, ingin diberi lagi nggak? Secara manusiawi. Pasti ada keinginan. Kita udah capek-capek nolong orang nih. Mendapat pekerjaan. Setelah dia berhasil, dia lupa. Kita suka mengatakan, dia tidak tahu terima kasih pada saya. Nah, itu mukafaah itu. Nah, itu mukafaah. Sekalipun kata-kata nuhun ya tidak diharapkan oleh kita. Tapi seandainya orang itu mengucapkan nuhun, itu bukan yang pertama. Yang pertama mah dari Allah. Itulah silaturahmi. Tapi kuncinya untuk bisa silaturahmi,
kita harus begitu tahu detil balasan dari Allah untuk setiap amal. Tapi ini mah ada ilmunya maksudnya. Jadi pamrih itu kepada Allah itu beribadah. Itu bagian dari ibadah. Jadi misalnya ibu-ibu suka, iya mah karena Allah. Ya karena Allahnya, karena Allah apa? Karena Allah itu, karena Allah memberi apa? Jadi amal kita harus pamrih. Jadi jangan menganggap meniha yang dibalas ku Allah. Justru Allah yang memerintah itu. Namanya ihtisab. Ya. Nah ini yang sedang saya tulis apa? Kalau kita lihat orang lain susah, menderita, tapi kita nggak mampu menolong, tapi kita mendoakan dia, ya Allah beri perlindungan. Seminimal-minimalnya itu. Seperti saudara kita di Turki, ya Allah, kita tenaga tidak ada, kemampuan harta juga belum mencukupi, paling tidak mendoakan. Itu bagian dari silaturahmi. Nanti kalau dirinci lagi, silaturahmi ini bentuknya tidak harus harta, Bu. Doa itu silaturahmi. Orang punya jabatan, kekuasaan, untuk kemaslahatan itu silaturahmi. Orang punya ilmu dibagi-bagi silaturahmi. Orang punya harta berbagi harta silaturahmi. Berbagi kebahagiaan itu silaturahmi. Membahagiakan orang dengan kata-kata silaturahmi juga. Jadi luas maknanya. Tapi tetap yang utama niatnya karena Allah. Kalau karena Allah, kalau tidak karena Allah jadi lelah. Tanpa lillah akan menjadi lelah tadi. Jadi kenapa lelah? Tidak lillah. Kalau sudah lillah mah secapek apapun ya tetap lillah. Sudah tahu oh Allah membalas. Nah itu sekilas tambahan kaitan dengan ta'awun ini. Bahwa ta'awun itu satu di antara cara bersilaturahmi. Tapi hati-hati, di balik silaturahmi ada yang disebut mukafaah dan muqotoah. Nah, kita masuk ke halaman 92 bagian C. Ini membahas bagaimana pandangan ulama tentang ta'awun. Qala Atha bin Abi Rabah. Imam Atha bin Abi Rabah berkata, tafaqqadu ikhwanakum. Hendaklah kalian perhatikan saudara-saudara kalian itu ba'da salasin setelah 3 hari. 3 hari ini bukan batasan syariatnya. Ini urfi saja. Kenapa ada kata-kata 3 hari? Mungkin ini ada hadis Nabi kan. Bermusuhan tidak boleh lebih dari Jadi 3 hari ini kita perhatikan satu persatu teman kita. Tentu dari yang terdekat dulu. Orang tua, anak, saudara. Kita teliti 3 hari ini. Dalam pengertian 3 hari itu diperhatikan sakit atau sehatnya, susah atau senangnya. Kata Atha, fa in kanu maradha, jika mereka itu dalam keadaan sakit, fa'uduhum, maka jenguklah oleh kalian mereka itu. Tapi sekali lagi 3 hari bukan batasan minimal. Abdi merek sehari pamitos teu damang mah dijenguk we. Bagus. Itu ngamalkeun pastabikul khairat.
Au masyagil, atau mungkin saudara kita sedang sibuk. Nuju kuriak jika membubina bocor. Jadi nuju sibuk. Maka kalau kita tahu saudara sibuk, fa'ainuhum, maka hendaklah kalian membantu mereka. Sudah lama tidak terdengar beritanya, oh nuju sibuk. Nuju naon ngabangun, abdi mantosan semen weh. 10 sak. Nah, gitu. Aya nu kitu, Bu. Insyaallah di dia araya. Mantosan semen, mantosan batu na. Au nasu, atau mungkin mereka sedang lupa. Nah, jadi 3 kemungkinan. Orang teh biasana aya tapi teu aya. Mun teh mah biasana teh sok ngaos, kemis ayeuna nuju teu ngaos. Tos 3 kemis teu aya. Mungkin sakit, mungkin sibuk, atau yang ketiga mungkin lupa. Jika nama menuju hubbu dunia, gitu. Sepertinya sedang cinta dunia, gitu. Sedang fokus pada bisnisnya, sampai lupa ngaji. Nah, kalau orang seperti itu, fadzakkiruhum, hendaklah kalian mengingatkan mereka. Diingatkan, mungkin lupa. Nah, inilah bagaimana perhatian terhadap sesama mukmin, ya. Tafaqqadu, hendaklah kalian perhatikan. Kemudian kata Abul Hasan Al-Amiri, at-ta'awun 'alal birri da'iyatun littifaqil ara. Kalau orang sudah saling menolong dalam kebaikan, itu akan mendorong da'iyatun, adanya kesepakatan pandangan. Jadi bahasa orang mah sahate cenanya. Jadi ittifaqul ara itu pemikirannya teh sama. Satu tujuan. Nah, itu akan lahir apabila orang saling menolong. Wattifaqul ara, kesamaan pandangan, li ijad majlibatil murad muksibatin lil wadad. Kata Imam Abul Hasan, kalau kesamaan pandangan itu sudah terjadi, akan melahirkan apa yang dimaksud dan akan mendatangkan kasih sayang. Jadi berawal dari saling menolong. Dari saling menolong akan melahirkan kesamaan pandangan. Dari kesamaan pandangan akan melahirkan maksud. Oh, searah satu tujuan. Dari itu akan melahirkan kasih sayang. Makanya kita harus satu rasa, satu suara, satu usaha. Nah, untuk mencapai satu rasa, satu suara, satu usaha itu mulainya dari ta'awun, dari saling menolong. Jadi etama infial teh hasil. Hasil itu tidak akan mungkin terjadi tanpa apa? Tanpa prosesnya, tanpa usahanya. Maka prosesnya, usahanya adalah at-ta'awun, saling menolong. Nah, kemudian di sini ada pembagian ta'awun. Ada 2 ya. Ta'awun sebagaimana isyarat Quran Al-Maidah ayat 2. Ada ta'awun dalam kebaikan dan ketakwaan. Yang kedua, ta'awun dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Yang diperintah yang mana? Yang pertama, alal birri wat taqwa. Yang diharamkan alal ismi wal udwan. Kemudian faidah ta'awun. Apa manfaatnya apabila orang saling menolong? 1, memperlihatkan kekuatan dan kekompakan. Jelas ini ya? Kalau saling menolong pasti akan terlihat kuat, terlihat kompak.
Jadi mau di keluarga teh mah saling berbagi peran. Tidak hanya istri yang sibuk, suami salse gitu. Atau tidak hanya suami yang sibuk, istri salse. Ini terlihat tidak kompak nanti. Yang kedua, menambah keikhlasan dalam beramal. Jadi nu ieu bager teuing, nu ieu teu bager. Nah, ini yang mengakibatkan ketidakikhlasan. Yang ketiga, mengatur waktu dan menyempurnakan kesungguhan. Yang keempat, buah dari ukhuwah Islamiyah. Jadi bukti bahwa innamal mu'minuna ikhwatun itu adalah saling menolong. Yang kelima, mencegah kezaliman. Karena kan sesama muslim haram saling menzalimi. Bahkan kata Rasulullah, iyyakum wadzulma, hati-hati dari berbuat zalim. Fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Jadi panitia sama, jangan ada satu orang pun yang kita zalimi. Jadi jangan ada satu musuh pun. Hidup kita akan sempit kalau banyak musuh ya. Jangankan banyak, satu juga riuh. Makanya bebaskan saja. Makanya Islam mendorong kita punya sifat memaafkan. Orang lain yang salah, kita maafkan. Kita yang salah, kita yang minta maaf. Ya, ini upaya mencegah kezaliman. Yang keenam, menjaga individu, menjaga hak-hak setiap orang, kemudian menjadi pusat keberhasilan yang paling penting, meraih kekuatan dari Allah, mendapatkan cinta dan ridho Allah. Kemudian yang terakhir, menghilangkan permusuhan, dendam, dan hasad dalam hati. Jadi kalau tidak saling menolong pasti al-adawah, musuh. Atau ada sifat dendam, atau ada sifat hasad. Selanjutnya, bagaimana bentuk ta'awun itu? Nah, di sini ada 14 ya. Kita bisa memilih sesuai dengan kemampuan, istitoah. Yang pertama, ta'awun dalam persiapan perang. Mungkin kita lakukan ini. Ya, kalau tidak ada perang ya tidak ada berarti. Ini dalam kondisi tertentu mungkin. Yang kedua, membantu dalam mencegah kezaliman. Nah, makanya nanti ada gibah yang boleh. Nah, jadi gibah yang halal apabila maqasid tujuannya adalah mencegah kezaliman. Misalnya di satu daerah ada pencuri, boleh menceritakan bahwa ini pencuri. Gibah bukan? Gibah tapi mubah itu. Iya. Seperti ulama dulu kan menggibah para rawi hadis. Ini orang tukang bohong. Ini banyak bid'ah. Ini rawi tidak dikenal. Jadi tujuannya untuk mencegah kezaliman agar orang lain selamat, itu boleh. Itu tujuannya mencegah kezaliman, bukan karena hasad ya. Jadi gibah yang haram itu gibah karena hasad. Karena kita punya kepentingan ya. Digibah saja orang itu. Si eta mah benar. Padahal dia ingin. Nah, itu hasad itu ya. Yang ke berapa?
3. Membantu dalam menegakkan dan berpegang teguh pada kebenaran. Membantu dalam melaksanakan dakwah kepada Allah. Membantu dalam pembebasan, dalam menikahkan, dalam mencari ilmu dan memahami agama. Kemudian untuk menghilangkan kesulitan, kesedihan, dan memenuhi kebutuhan orang-orang lemah. Membantu bersama pemimpin yang soleh dalam menegakkan kewajiban. Makanya ibu nanti diminta oleh pimpinan, mungkin diminta tenaganya, diminta pikirannya, diminta bahkan hartanya, jiwa raganya. Selama itu untuk menegakkan kalimat Allah, kita harus siap. Itulah yang disebut apa? Jihad. Tapi kalau membantu pemimpin yang kebalik nggak boleh kan? Iya. Halal ismi wal udwan tidak ada. Ya. Kan nanti ada hadis yang tidak akan minum haud Nabi orang yang membenarkan yang salah, mensalahkan yang benar. Bahasa sekarang penjilat lah gitu ya. Nu salah dibenerkeun, nu bener Nabi tidak mau mengakui itu umatnya. Itu ada hadisnya ya. Jadi Nabi tidak mau mengakui itu umatnya di surga, di akhirat tidak akan bisa meminum telaga Nabi. Kabita bu, telaga Nabi. Emang aya naon di telaga Nabi kabita? Kabita teh lantaran aya naon dah. Lebih putih dari susu, lebih manis dari madu. Minum satu teguk saja tidak akan haus selamanya. Tah eta nu pieu kabita. Yang tidak akan bisa meminumnya adalah para penjilat, terutama dalam urusan politik. Geus tahu salahnya, geus tahu bohongna, haban dibela keneh. Tidak diakui umat Nabi. Iya. Yang tadinya barat di dunia jadi iya, itu gambaran orang yang hubul dunia seperti itu. Ya. Tapi kalau orang hubul akhirah, cinta akhirat, dia akan berhati-hati. Nomor berapa sekarang? 10 ya. Memberi nasihat kepada orang yang membutuhkan. Nah, ibu-ibu diminta ceramah misalnya di masjid, mau? Kalau mereka percaya itu. Kalau kita dipercaya ya kita jangan menolak. Ya. Itu kan ajaran Ustaz Aceng ya. Almarhum guru kita. Jadi beliau diundang kemanapun selama mampu akan hadir. Jadi ini menjadi uswah bagi murid-muridnya, terutama kita ya. Jadi selama kita diminta untuk memberi tausiah, memberi nasihat, menyampaikan ilmu agama, selama kita mampu, fisiknya, kemudian ilmunya ya kita jangan menolak. Ini bagian dari ta'awun. Kemudian nomor 11, membantu dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. 12, membantu dalam pengelolaan sedekah zakat dan mendistribusikannya kepada para mustahik. Ini makanya ada amil zakat. Jadi kita mau jadi amil, boleh. Nanti ada haknya sebagai amilin. Kemudian nomor 13, membantu dalam memecahkan masalah dan perselisihan yang terjadi di masyarakat. Wah, ini sudah tinggi nih. Namanya islah. Jadi islah itu mendamaikan. Kalau Bapak Ibu sudah tingkat islah, ini sudah hebat. Dua orang bermusuhan, kita menjadi orang ketiga. Ingin
menyatukan, ingin mendamaikan. Wah, itu hebat. Itu bagian dari ta'awun. Yang ke-14, membantu di dalam menegakkan hudud dan menjaga keamanan negara. Hudud itu hukum-hukum syariat untuk pelanggaran berat ke hudud. Perzinahan, pencurian, ya, pembunuhan, itu kan harusnya terkena had di dunia hukumannya. Selanjutnya kita tamatkan ya sampai 94. Hal-hal yang menghalangi ta'awun. Apa penyebabnya orang tidak mau saling membantu? Jadi ada penghalang. Maka yang pertama, fanatisme kelompok. Nah, ini hati-hati juga ya. Fanatisme kelompok. Ah, dia bukan golongan saya. Kita belajar bahwa Islam teh rahmatan lil alamin. Jadi bukan rahmatan litoifin gitu. Jadi rahmatan bukan untuk sebagian kelompok. Selama dia manusia, atau lebih luasnya, selama dia makhluk Allah, butuh pertolongan, kita tolong. Kalau kita mampu. Walaupun misalnya dia berbeda fikih. Ya, berbeda fikih kan nggak terlalu bermasalah ya. Yang penting kan makhluk Allah juga. Tapi kalau skala prioritas, nah tentu ada Islam juga. Ada skala prioritas. Yang kedua, kenapa orang tidak mau saling menolong? Mengikuti keraguan-raguan bahwa ta'awun ditujukan untuk sebagian individu. Nah, ini mah ragu-ragu rek nolong teh. Ah, jika nama kayaknya ditolongan ku itu. Jadi Pak andal-andal. Akhirnya tidak ada yang menolong. Yang ketiga, egoisme dan tidak mencintai kepada yang lain. Sifat egois ya. Yang keempat, individu banyak alasan disibukkan oleh pekerjaannya. Nah, kadang-kadang ini yang lebih berat nih. Orang banyak beralasan, sibuk dengan bekerja, tidak sempat saling membantu, saling menolong. Kemudian individu yang saling berlomba, tidak mau saling membantu karena ada kepentingan. Indah sih katanya mun politik saling membantunya. Tidak ada saling menjelek, indah. Itu politik yang Islam itu ya kayak gitu. Jadi antar lawan politik saling tawadu jarang ya. Ya. Sepandukna dipangmasangkeun. Wah, hebat itu. Sifat dengki kepada yang lain, hasad ya. Jadi kalau kita hasad ke orang, ragu-ragu juga untuk menolong. Makanya dengki ini menghalangi untuk menolong. Buruk sangka kepada yang lain. Yang terakhir, bagaimana cara kita agar mampu untuk ta'awun, saling menolong ini? Yang pertama adalah li ta'arofu, hendaklah saling mengenal dulu. Jadi kita tahu dulu keadaannya. Yang kedua, mengetahui hak-hak sesama muslim. Terutama penting bagi kita untuk mempelajari ilmu fikih muamalah. Nah, jadi kalau belajar fikih muamalah, kita sangat hati-hati dalam hak orang lain. Ya, hati-hati dengan jahala, dengan riba. Kemudian kita akan terdorong untuk infak, sedekah, zakat, wakaf, hibah, hadiah. Nah, kalau sudah tahu hak-hak sesama muslim.
Yang ketiga, mengharapkan pahala dari Allah. Ini tauhid ini. Jadi dorongan utamanya memang tauhid. Tanpa tauhid, tanpa iman, buat apa menolong orang? Tapi karena Allah yang memerintah, karena Allah yang mendorong, maka kita akhirnya saling menolong karena berharap pahala dari Allah. Nah, ini silaturahmi teh. Ya. Kemudian menumbuhkan ruh berjamaah. Menumbuhkan ruh berjamaah. Jadi menyadari hidup kita tidak mungkin bisa hidup sendirian. Harus berjamaah, berkumpul bersama orang-orang. Membersihkan hati dari berbagai penyakit. Nah, ini kembali ke tauhid tadi. Kemudian ikhlas. Yang terakhir, harus baik dalam bergaul dengan manusia. Jadi jangan mudah tersinggung, ya. Jangan mudah membenci orang, jangan merasa lebih tinggi. Ya itu barangkali untuk pembahasan akhlak, ya. Nanti kalau ada pertanyaan ditampung di akhir, ya. Selanjutnya pembahasan zikir, halaman berapa? Kalau tidak salah halaman 61, betul. Ya, ini. Halaman 61. Zikir dalam keadaan biasa. Maksudnya apa keadaan biasa? Keadaan biasa itu maksudnya keadaan kita sehari-hari. Ya. Jadi aktivitas rutin yang disebut adat. Jadi ada adat, nanti ada adat, ada juga kondisi tertentu. Nah, artinya dalam keadaan biasa ini memang kita biasa melakukannya. Nah, apa zikirnya di balik kebiasaan itu? Yang pertama atau bagian A, zikir masuk dan keluar rumah. Itu yang pertama. Pasti kalau berkaitan dengan rumah ada masuk, ada keluar. Nah, apa zikirnya? Nanti pembahasan zikir berpakaian. Pasti orang berpakaian tiap hari kan? Ya. Membuka, memakai, melepaskan, memakai. Seputar makan, ini juga kegiatan sehari-hari. Masuk keluar WC juga sama, kebutuhan sehari-hari. Wudu, mendengar azan, seputar masjid, seputar tidur. Kemudian, nah itu yang pokok ya, kaitan dengan aktivitas sehari-hari. Yang pertama, ketika masuk rumah. Apa yang kita lakukan ketika masuk rumah? Dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhoinya. Sesungguhnya beliau mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu," apabila seseorang masuk rumahnya. Kalau masuk rumah berarti asalnya dari mana? Nah, dari luar. Fadzakarallaha. Nah, ini harus mengingat Allah. Nanti ada satu doanya yang masih saya pelajari, tidak dicantumkan karena baru tahu itu doi. Mungkin ibu-ibu pernah ada yang hafal doa ini. Suka ditempel di gambar-gambar, di stiker. Ada yang tahu? Bismillahi walajna wa bismillahi
kharajna. Atau belum pernah tahu? Nah, ternyata hadisnya dhaif. Tapi pernah hadis itu populer diajarkan ke anak-anak. Atau nanti saya cek lagi ya. Setahu saya tadinya mau mencantumkan itu, baca selintas hadisnya dhaif. Maka di sini tidak disebutkan doa khusus. Jadi kalimat pertamanya satu, pada karollaha. Kata kuncinya adalah mengingat Allah. Nah, mengingat Allahnya ini kan umum. Ada gak zikir khusus masuk rumah? Yang tadi ditemukan itu perlu dipelajari lagi riwayatnya. Yang bismillahi walajna. Oh bukan. Awalnya gini. Allahumma inni as'aluka khairal maulaji wa khairal makhraji. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa alallahi rabbana tawakkalna. Nah itu. Kalau diartikan bagus. Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya aku memohon kepadamu khairal maulaj, sebaik-baiknya tempat masuk. Kan bagus sih. Wa khairal makhraj, sebaik-baiknya tempat keluar. Pintu itu. Itu kan pintu tempat masuk, tempat mohon ya Allah, aku mohon yang terbaik kan itu. Kemudian bismillahi walajna, dengan memohon pertolongan atas nama Allah kami bisa masuk. Wa bismillahi kharajna, dan dengan memohon pertolongan atas nama Allah kami bisa keluar. Tauhid tinggi itu. Jadi meyakini bisa keluar asup teh karena pertolongan, kan bagus tauhid. Di akhirnya wa 'alallahi rabbana, hanya kepada Allah lah Rabb kami, tawakkalna, kami bertawakal. Hadisnya perlu dipelajari lagi. Dulu sempat baca, oh keterangannya dhaif, nanti didiskusikan lagi. Kan sifat ilmu berkembang ya. Mungkin dulu saya mengamalkan belum tahu hadisnya itu dhaif. Setelah tahu dhaif, ditahan dulu pengamalannya. Dipelajari lagi nanti. Kalau nanti sahih lagi, bisa bukan sahih lagi. Misalnya nanti ada riwayat lain yang sahih, itu bisa diamalkan. Hanya sementara saya menahan diri untuk mengamalkan itu karena memang keterangan yang pernah dibaca itu dhaif. Sambil dipelajari ini ya. Nah mungkin kalau ibu-ibu rajin beli stiker doa ada itu. Doa itu. Inda dukhulihi wa inda ta'amihi. Ketika masuk dan ketika makan. Qala syaitan, maka setan berkata. Jadi setan berkata kalau kita mengingat Allah. Saur setan, la mabita lakum wala asya. Ini sesama setan berkata ya. Tidak ada tempat tidur dan makan sore bagi kalian. Sesama setan. Lantaran orang itu mengingat Allah. Nah ini jadi pelajaran. Kalau kita ingin mengusir setan dari diri, perbanyak zikir. Setan tebetah. Kita baca Quran, setan mengecil bagaikan lalat. Kita jauh dari mengingat Allah, membesar bagaikan rumah. Kan ada hadisnya itu. Jadi kan pemeran utama orang berbuat buruk, berbuat dosa, itu adalah setan. Waswasi syaitan. Min saril waswasil wanda. Ibu-ibu rek ngaos, jeung naon ngaos? Ya ceudeuh kebisi hujan baseuh gering deh. Itu setan tuh begitu. Tong ragu eta teh bisikan setan. Kumaha cara menghindarinya? Perbanyak zikir. Ma'adallah, ma'adallah, ma'adallah. Itu Nabi Yusuf saja kan digoda. Ma'adallah, aku berlindung kepada Allah.
Nah, ketika manusia mengingat Allah ketika masuk rumah, ketika makan, kata setan, tidak ada tempat tidur dan tidak ada makan malam. Wa idza lam yadhkurillah 'inda ta'amihi, apabila dia tidak mengingat Allah ketika makan, sebelum makan baca apa? Bismillah. Ieu mah bismillah nanti dibaca. Maka kata Nabi, qala, kata setan, adraktum al-mabit. Ketika masuk rumahnya tidak mengingat Allah, ya. Kata setan, adraktul mabit, kamu mendapatkan tempat tidur di sini. Ketika tidak mengingat Allah ketika makan, adraktul mabit wal asya, kamu mendapatkan tempat tidur dan makan malam. Gitu. Jadi makan yang tidak diawali dengan bismillah dibarengan ku setan, gitu. Makanya saking pentingnya, kalau lupa bagaimana? Bismillahi awalahu wa akhiruh. Saking pentingnya itu bismillah itu. Nah, itu hadis umumnya yang intinya mengingat Allah. Kalau tidak salah ya, kaitan dengan masuk rumah, kita dianjurkan untuk mengucapkan salam. Kalau tidak ada orangnya, masih ingat? Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itu kalau tidak ada orang di rumah. Ya. Jadi ada malaikat kan. Tetap assalamu alaina, semoga keselamatan bagi kita semua. Wa ala ibadillahi sholihin. Kalau ada ya assalamualaikum. Jadi sekali lagi ini menjadi PR bersama ya, terutama redaksi yang mana yang digunakan Nabi ketika masuk rumah. Kalau tidak ada zikir khusus, berarti yang tadi mengucapkan salam. Yang tadi yang saya bacakan itu kita pelajari lagi ya. Ini harus mengumpulkan riwayatnya. Mungkin hadis ini dhaif. Dalam ilmu hadis kan begitu. Hadis ini dhaif tapi yang sahih yang ini. Mungkin begitu. Ya. Belum diketahui, nanti kita pelajari lagi. Yang kedua, aktivitas rutin manusia biasanya keluar rumah. Tadi Bapak Ibu dari rumah ke sini baca apa, Bu? Nah, itu ayat hadisnya. Ayat iya tadi dia. Ada dua alternatif ya. Nah ini. Yang pertama, bismillahi tawakkaltu 'alallahi, tanpa la haula. Jadi ada dua nanti pilihannya. Dengan nama Allah aku bertawakal hanya kepada Allah. Ya Allah, inna na'udzubika, sesungguhnya kami berlindung kepadamu. Satu, min an-nazilla, dari ketergelinciran. Apa tuh ketergelinciran? Kecelakaan. Orang keluar rumah pasti takut celaka, sieun tabrakan, sieun nabrak orang lain, takut ditabrak orang. Itu ada doanya ini. Isti'azah, berlindung. Au nadilla, atau kami sesat. Yang kedua, orang keluar rumah takut ada kesesatan. Maksudnya teh lupa jalan pulang gitu. Kamana ieu teh? Ayeuna mah dibantosan ku no? GPS ya.
Google Map. Canggih juga sekarang ya. Yang ketiga, au nazlima. Yang ditakuti orang ketika keluar rumah itu adalah berbuat zolim atau dizolimi. Jadi dia sendiri yang berbuat zolim atau dizolimi oleh orang lain. Ini pun ketakutan ketika keluar rumah. Yang keempat, au najhala, kami berbuat bodoh, au yujhala alaina, atau dibodohi. Berarti ini paket, Bu. Ini paket basmalah dan isti'azah. Jadi ada basmalahnya, ada isti'azah. Pada nu paket, pada nu satuan. Jadi dina doa oge aya nu satuan, aya nu paket, ya. Yang ini kita baca dulu keterangannya. Kata Ummu Salamah, apabila Nabi keluar dari rumah, beliau membaca zikir dan isti'azah ini. Jadi tanpa la haula ya. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, Allahumma inni a'udzubika, na'udzubika. Ini dan seterusnya. Hadis ini hasan sahih. Yang mana, Bu? Nomor 2 yang itu, yang tadi ya. Na'udzubika. Alternatif yang kedua, ibu-ibu kan biasanya doa mending nu panjang mending nu pendek. Maca nu pendek teh kudu syar'i alasan. Bukan karena gampang dihafal, bukan. Karena ada hadisnya. Nah itu. Artinya kenapa pilih yang pendek? Ngarah gampang ngapalkeun. Teu syar'i eta mah. Nu syar'i mah karena ada hadisnya dan sahih. Itu juga sama dari Nabi. Seperti subhana rabbiyal azim dengan subhana rabbiyal azim wa bihamdi, kan ada dua. Yang sahih, yang panjang, yang pendek. Yang pendek subhana rabbiyal azim tanpa wa bihamdi. Jadi kan kita milih yang ini kenapa? Jadi gampang cenah ngapal keurana ieu. Pendek, bukan itu alasannya. Jadi kalau alasannya begitu tidak berpahala. Alasan yang berpahala, ini hadisnya sahih, tambahan wa bihamdi hadisnya doi. Sama dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, kenapa ditambah sayyidina? Padahal lebih panjang eta teh. Yang sahih yang mana? Tanpa sayyidina. Ari ibadah mah ta'abudi teh akal kita jangan ikut-ikutan. Kan doa teh hayang nu pendek. Dipasihan nu pendek sahih malah tambahan sayyidina. Nah, misalnya ya. Makanya urusannya bukan panjang pendek doa itu. Ada tidak hadisnya. Nah, itu yang penting. Ya. Nah, itu ada yang bismillah, ada Allahumma barik lana. Itu konteksnya. Nanti kita pelajari. Ini kan belum makan ya. Maksudnya belum membahas zikir makan gitu. Nanti ada zikir makan, ada enggak? Nah, ada nanti bagian C. Nanti itu dibahas. Kalau saya tidak cantumkan, berarti ada sesuatu. Paling tidak sesuatunya itu belum mengetahui kesohihan. Tapi kalaupun sahih, ada yang mengatakan itu bukan sebelum menghuap apa tuh? Apa? Menyuap ya. Tapi ketika dihadapkan hidangan. Itu ada yang berpendapat demikian. Tapi belum dicek lagi keterangan hadis. Jadi hidangan sudah siap. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu katanya. Sedangkan begitu kita menyuap,
bismillah. Nah itu. Makanya di mana tempatnya? Nah itu perlu dipelajari lagi. Menempatkan sesuatu pada tempatnya gitu kali ya Ustaz. Iya, karena sesuai riwayat hadis. Ustaz, saya mau tanya. Iya. Dulu saya waktu kecil diajarin gini ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terus ditambah latara fasaikun biiznillah. Jadi ada sesuatu yang bergerak tanpa izin Allah. Sama ayat kursi. Jadi kalau mau keluar rumah harus begitu. Tapi ya karena saya dari kecil dari SD disuruh begitu ya, itu jarang nggak sih? Ya, kembali ke kaidah. Ibadah itu ta'abudi. Ta'abudi itu sesuai dengan yang memberi contoh. Jadi bukan ta'akuli. Kalau ta'akuli mah akal kita ikut bermain. Kayaknya kalau ditambah ini lebih baik. Padahal hadisnya nggak ada. Nah, jangan begitu ibadah mah. Sekalipun pondok, tapi dari Nabi itu berpahala. Ya doa atau sepanjang-panjang doa. Itu ayat hadisnya. Jadi kita cari pahalanya dari siapa? Itu sederhana saja. Makanya yang baru ditemukan, nah ini alternatif kedua. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah aku bertawakal, tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya dengan pertolongan Allah. Hadisnya riwayat Anas bin Malik, kata Anas, Nabi jika keluar dari rumah beliau membaca zikir tersebut. Itu kata Anas. Faedah dari zikir tersebut adalah apa manfaatnya? Akan diberi hidayah, akan diberi kecukupan, akan dijaga sehingga setan pun menghindar dari dirinya. Jadi ini namanya apa? Fadilah, keutamaan. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dari Anas bin Malik. Cukup dulu barangkali ya. Baru huruf A, nanti kita sambung dengan seputar berpakaian dan seterusnya. Silakan dibuka dan jawab. Untuk keluar rumah kan bisa dengan bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau misalkan kita naik kendaraan bisa ditambah dengan subhanallah di seorang. Oh ya. Jadi ada keluar rumah. Jadi nanti gini, ini yang masih saya pelajari, dibuat dalam satu buku judulnya Risalah Sapar. Ternyata Risalah Sapar artinya doa-doa yang terkait dengan sapar keluar rumah itu tidak satu. Termasuk naik kendaraan, Bismillahi. Ada doa, ada hadisnya membaca Bismillah, termasuk yang tadi Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Itu konteksnya dari sisi naik kendaraan. Dari sisi sapar, niat keluar teh mau ngapain? Mau sapar. Ada doanya juga. Allahumma inni as'alukal birra wat taqwa dan seterusnya. Saking panjangnya hafalnya yang itu dulu. Tapi redaksinya panjang. Ada wat bi anna mu'dahu. Di akhirnya abidun, taibun, ayibun. Jadi panjang itu. Jadi nanti hal itu dirangkaian doa-doa seputar sapar. Termasuk pesan kepada yang di rumah. Jadi atau yang di rumah pesan kepada yang sapar. Ada nggak doanya? Ada. Saya cek dulu di sini ada nggak halaman doa sapar ya? Itu kan berpakaian, makan, mendengar azan, itu kalau tidak dicantumkan di keluar rumah berarti masuk berkendaraan nanti ya. Oh itu ada nanti bab sapar ada ya. Halaman 81 dan 82.
Nah, naik kendaraan ada, Bu. Kendaraannya bandel, bismillah. Bacaannya bismillah. Itu barangkali ya. Jadi doa yang tadi dari sisi apa? Naiknya. Kalau tidak naik berjalan, berarti tidak ada syariat doa yang tadi itu. Ya, bukan boleh, tapi disunnahkan. Kalau disunnahkan, kita kerjakan mendapat pahala. Ya. Silakan, barangkali ada. Yang mana, Bu? Betul, itu doanya doa safar, tapi panjang, dirangkai dengan beberapa doa lain. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nah, terus ada lagi itu. Allahumma inni as'aluka. Ya boleh dibaca ketika apa? Naik kendaraan. Oh ya, betul. Nanti kita bahas. Ditambung dulu, Maka. Ini ada hadis dari Qatadah ya, yang tentang memegang kemaluan dengan tangan kanan ketika bersuci. Nah itu gimana gitu ya? Atau lagi bersuci aja atau di luar bersuci. Nah terus ada juga yang hadis bertentangan tentang Nabi pernah kencing misalkan sambil berdiri, sedangkan menurut hadis Aisyah duduk gitu. Terus kan hubungannya dengan bejana yang itu gimana gitu hubungannya? Ya, jadi dua ya. Dari yang Sayyidina, Bu ya. Nah, betul. Jadi Sayyidina itu dari sisi labdiyah, pelapalan, itu merupakan apresiasi penghormatan. Boleh nggak kita menyebutkan Nabi Sayyidina di luar ibadah konteksnya? Kalau di dalam urusan ibadah, nah gitu ya. Tadi tuh ya kaidahnya itu ibadah itu ghairu maqulil makna. Tidak dimengerti oleh akal. Artinya kalau urusan ibadah itu sudah dikawatan, sudah diikat artinya. Nabi membaca demikian, sholawat yang diajarkan Nabi sendiri, yang Nabi juga membacanya, tidak menggunakan Sayyidina. Ada yang berpendapat, nyata makan Nabinya lira. Ayeuna urang piraku tekinten-kinten. Itu mah akal namanya. Itu bukan dalil. Kalau dalil, ya memang mana dalil. Karena memang bacaan Nabi berlaku umum juga bagi umatnya. Nah, itu kaidahnya, Bu. Jadi ta'abudi itu akal kita tidak bisa bermain karena memang harus dibuktikan oleh nakli. Nakli itu artinya hadis, riwayat yang jelas menunjukkan bacaan itu. Hukum memegang kemaluan dengan tangan itu riwayat Qatadah ya, betul pernah saya baca juga. Redaksinya begini. 1, la yabulanna ahadukum dzakarahu biyaminihi. Janganlah la yabulanna ya. Ada kalau tidak salah, janganlah salah seorang di antara kalian kencing layamasanna, menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya. Pertanyaannya, hadis itu dikaitkan dengan bab bersuci. Pertanyaannya, apakah di luar bersuci berlaku? Nah, gitu ya. Jawabannya berlaku secara umum. Bagian kanan itu untuk memegang hal-hal yang baik. Jadi mohon maaf misalnya kita mau membersihkan atau sekedar memegang, hindari dengan tangan, hindari. Karena masih ada tangan
kiri. Kalau tidak pengecualian. Nah, eta mah nanti ada hukum. Nah itu ya, jadi berlaku. Makanya hindari. Bagaimana kalau terlanjur ya kita perlahan jauhi. Kemudian Rasulullah kencing, ada dua keterangannya. Pernah berdiri, pernah duduk. Jadi jawazul amroin. Karena ada dua-duanya, maka itu menunjukkan pilihan. Imam Bukhari juga dalam bab wudunya banyak membahas itu ya. Ada yang riwayatnya Rasul kencingnya sambil berdiri. Ada juga yang sambil duduk. Intinya atau ilatnya adalah sebisa mungkin menjaga dari apa? Najis. Najis. Yang mana? Mubah. Yang memegang atau yang kencing? Kalau yang kencing itu ya mubah karena dua-duanya ada jadi mubah. Kalau yang memegang dua kemungkinan, haram atau makruh. Kalau ditemukan adanya ancaman, haram. Kalau belum menemukan ancaman keras, sebatas makruh. Jadi kalau dilarang kan dua di usul fikih ya, antara haram atau makruh. Maka parantos berarti terus tadi sudah 11:30 ini terus ngerebul tak Chan. Maka Misalnya kan kita suka mandiin jenazah, ya betul. Kita nolaknya biasanya nggak pernah dikasih uang, tapi suatu waktu ada yang ngasih, boleh itu silaturahmi. Oh iya betul. Jadi rumusnya silaturahmi bukan berarti menolak pemberian dari kebaikan yang kita lakukan. Bukan begitu. Inti silaturahmi kita berbuat kebaikan dasarnya karena Allah melaksanakan perintah tugas dari Allah. Itu dasar utama. Setelah kita melakukan sebagaimana yang Allah syariatkan, yang Allah perintahkan, sudah kita merasa kewajiban itu tertunaikan. Lalu orang tiba-tiba memberi, membalas, bahasanya kadede, bahasanya kanyaah, tidak menutup kemungkinan, tidak menjadi penutup itu membatalkan silaturahmi, tidak demikian. Ya kalau diberi mah diterima saja. Justru itu sebagai bentuk apa? Ya, hanya. Gimana? Mengurangi pahala. Mengurangi. Oh demikian ya. Kalau menerima mengurangi, yang mengurangi pahala itu kalau niatnya yang berubah. Iya. Dari awalnya salah. Ya. Ya. Cukup ya barangkali. Kita cukupkan dulu untuk pembelajaran akhlak dan zikir ya. Sebentar lagi kita masuk pada bulan Ramadan ya. Kurang lebih sebulan setengah. Dan insya Allah saya masih membereskan buku tentang risalah Ramadan. Sekian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini menambah keimanan ya, menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.